Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Kita mau ngomongin hoak nih. Hoak. Jadi ada seorang suami pengen nikah lagi, tapi nggak tahu bagaimana alasannya. Akhirnya suami menyebarkan informasi hoak. Begitu dia pulang, bilang sama istrinya, "Mamah, mati mah." Kenapa, Pak? Di kantor ada peraturan baru. Apa sih peraturannya, Pak? Kalau pegawai tidak menikah lagi, maka papa akan di PHK, mah. Waduh. Ini suaminya merajuk kepada istri. Ini bagaimana, mah? Kalau papa tidak menikah lagi kan mati, mah. Apa jawaban istri? Sang istri pun menjawab, "Iya, Pak, saya doakan. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah." Jadi maunya diizinkan lagi untuk menikah, ternyata istrinya malah bilang husnul khotimah. Itulah kehebatan perempuan. Saya selalu mengatakan apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Wah. Serem ya? Makanya jangan biasa nyebar bahasa hoak. Kita lihat ada satu video, orang demo ternyata salah menyebut nama Omnibus Law. Seperti apa videonya? Kita lihat. Sesuatu yang ternyata pemerintah itu keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law, tentang Omnibus Law ya, undang-undang Omnibus Law. Ya ternyata ini sangat luar biasa dan ini bisa, ini pemerintah yang keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law. Coba, undang-undangnya jadi undang-undang Omnibus Law. Kalau undang-undangnya Omnibus Law, pasalnya tentang apa? Ada apa dengan cinta kan? Ketika cinta bertasbih dan lain sebagainya. Maka jangan pernah sebarkan hoak. Saya sering ditanya, Gus Miftah, siapakah pembuat hoak pertama kali? Pembuat hoak pertama kali adalah iblis laknatullah alaih. Dan siapakah korban hoak pertama kali? Korban hoak pertama kali adalah Adam dan Hawa. Jadi yang membuat hoak ini iblis, korban hoaknya Adam dan Hawa. Dan pemirsa tahu, Adam dan Hawa korban hoak dikeluarkan dari surga. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kalau kita setiap hari menyebarkan hoak? Makanya kawan-kawan yuk, supaya kita kemudian tidak berurusan secara hukum dan kita boleh untuk masuk surga, tolong jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Saya sering ditanya, kenapa orang tua dulu selalu mengatakan, "Nak, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama." Kenapa? Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama karena banyak kesalahan-kesalahan baru yang perlu kita coba. Ya, pergi ke Jalan Braga, latah beli kota. Hari Selasa, waktunya Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Los Rarewe. Anda tahu cinta itu apa? Cinta, cerita indah namun tiada akhir. Nah, makanya insya Allah ngobrol bareng Gus Miftah sampai kiamat. Amin. Sobat Kepo, khusus tamu malam ini saya harus banyak pakai pantun. Kenapa? Karena tamu saya ini istimewa. Orangnya juga senang berpantun. Siapa dia? Kita lihat profilnya berikut ini. Mudah-mudahan dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan ketaatan, insya Allah kita pasti menang. Assalamualaikum warga Jawa Barat. Saya bersama juara dunia MotoGP Marc Marquez yang luar biasa, selalu memberi inspirasi. Jabar juara, Jabar juara. Nasihat saya, kamu ulangi yang baik-baik, tendang yang jelek-jelek, karena hidup itu harus hijrah gitu. Ikan hiu makan tomat buat ngemil. Kita sambut dengan hormat Ridwan Kamil. Selalu
Ya, yang dia begini sekarang. Luar biasa ini gubernur kita. Atur nuhun. Mangga. Ya. Kumaha Kang? Alhamdulillah Gus, sehat-sehat. Saya tadi sih berharapnya Kang Emil itu datang dengan nyanyi itulah. Tadinya sih. Mendingan push up daripada nyanyi. Push up ya. Tapi saya itu Kang, kalau saya nelangsa merasa Nanti kasihan pemain bandnya udah jadi gubernur ngambil lahan nyanyi juga. Harus adil. Kalau saya biasanya gitu, kalau saya merasa nasib saya jelek, saya langsung nyanyi Kang. Disitulah saya baru sadar, ternyata suara saya lebih jelek daripada nasib saya. Ayo. Sebelum kita ngobrol dengan Kang Ridwan Kamil, karena kemarin kan beliau luar biasa itu, menenangkan pendemo. Coba bagaimana videonya kita lihat. Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada 1 DPR 2 Pak Presiden yang isinya surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Yang kedua, meminta kepada Bapak Presiden untuk minimal menerbitkan Perpu pengganti undang-undang karena proses. Ya, ini Kang, bagi Gus Miftah ini keren banget. Kang Emil santai banget mengamankan pendemo. Pengalaman menangkan kemarin gimana Kang? Ribuan buruh seperti itu demo. Pengalaman apa yang paling berharga? Ya, jadi pemimpin itu kan ada 4 level ya. Paling buruk itu namanya pemimpin represif. Represif. Kemudian di level ketiganya pemimpin yang reaktif. Reaktif. Yang kedua adalah responsif. Responsif. 2 terakhir kurang baik. Yang terakhir adalah pemimpin harus sensitif. Sensitif. Nah. Kalau Kang Ridwan yang mana ini? Kang Emil nih? Mencoba yang pertama. Jadi saya monitor di medsos, saya baca komentar dan lain-lain. Memang ada ketidakjelasan dari undang-undang itu yang belum dipahami atau memang kurang sesuai dengan harapan rakyat kan. Nah, pada saat demo yang rame itu pilihannya hanya 2, saya serahin aja ke polisi atau saya turun. Kalau saya serahin ke polisi, potensi bertengkar berantem kan, mobil udah rusak, dibakar dan sebagainya. Ini saya putuskan, saya akan ke sana, tapi kan kita Pancasila, ada musyawarahnya. Saya panggil dulu perwakilan buruhnya. Nah, akhirnya apa maunya? Pak, tolong sampaikan aspirasi kami, hanya itu. Itu aja ya? Ya sudah, saya kan menyambungkan lidah rakyat juga. Oke ya, suratnya gini, tanda tangan. Setelah itu Pak, tolong keluar supaya rakyat bisa tenang dan bukti betul Bapak mengirimkan. Ya sudah, akhirnya saya datang. Batin tenang Gus, karena hanya situasi itulah yang mereka harapkan datang pemimpin mendengarkan. Lah ngomong soal suratnya kan dikirim ke Pak Jokowi. Sudah ada respon kah dari Pak Sudah Presiden? saya sampaikan, kan besoknya kami dipanggil ya para gubernur. Saya sampaikan Pak, kondisi Jawa Barat begini, mohon izin, surat sudah disampaikan. Setelah itu ya Pak Presiden yang akan memfollow up lah kira-kira. Tapi poinnya, pemimpin datang, rakyat tenang, itu udah nyelesain 50% lah ya. Masalah nanti hasilnya diterima, ditolak atau apa, itu 50% berikutnya. Tapi bahwa pemimpin datang, menenangkan, itu udah bikin adem, makanya nggak ada kerusuhan sih. Kalau menurut Kang Emil, Undang-Undang Cipnaker ini sebenarnya bagaimana sih? Ya menurut saya niat baik, tapi kalau prosesnya kurang maksimal, maka yang diterimanya juga kurang jelas ya, seperti tadi yang diputar. Ngomong Omnibus Law susah, maka kedengarannya Meligus Law. Apa coba salah Meli kan? Nah jadi pelajarannya Gus, niat baik harus diproses dengan cara yang baik dan di waktu yang baik gitu. Kenapa? Karena kan disahkannya di masa pandemi. Di masa pandemi. Barangkali momentumnya yang nggak pas Kang ya? Marah kan udah nggak mikir protokol Gus. Akibatnya yang saya udah atur-atur ya supaya jaga jarak lain-lain kan akhirnya nggak bisa terkendali. Nah ini hikmah lah. Mudah-mudahan. Pasal-pasal mana yang menurut Kang Emil barangkali kurang pas itu di undang-undang itu? Sebenarnya dialog, kan itu ada 11 sampai 12 kelompok ya. Nah di kelompok ketenaga kerjaan itu
buruh masih belum sepakat lah kira-kira begitu. Tentang ketenagakerjaan. Hanya di situ yang saya lihat. Memang ada isu di lingkungan, tapi lebih banyak di ketenagakerjaan. Jadi saya berharap pemerintah pusat membuka diri, karena nanti setelah ini kan masih ada proses lagi, namanya peraturan pemerintah. Nah itu di ruang itu buruh bisa masuk waktu didetilkan. Gitu. Kalau di undang-undang itu kalau nggak salah, upah minimum provinsi itu dibuat oleh gubernur. Itu dari dulu juga begitu. Sudah dari dulu Kang ya? Nggak ada perubahan. Terus kriteria apa yang dipakai untuk menentukan UMP sebenarnya? Ini sering soalnya para buruh itu tanya. Enggak, kita kan riset. Riset apa istilahnya uang bulanannya itu di tiap daerah kan berapa-berapa. Makanya kan UMP kalau provinsi itu yang terendah, setelah itu kota kabupaten beda-beda. Masing-masing kabupaten beda-beda ya? Oke, sesuai dengan... Kayak Karawang itu 4 juta sekian tertinggi se-Republik. Oh. Tapi kalau Subang hanya 2 jutaan, beda setengah kan? Oh, beda setengah. Padahal satu provinsi ya? Oke, kita punya foto nih. Kang Ridwan Kamil pertama kali divaksin. Coba kita lihat. Loh. Bu Atalia PR tanya, apa punya dampak pada nafsu makan atau rasa kepengen sesuatu? Nah, Kang Emil jawab, gara-gara vaksin ini tiba-tiba saya kepengen makan banyak dan kepengen beli motor bobber. Pertanyaan saya, ini apa hubungannya vaksin dengan motor Kang ini kan? Kan biasanya gini Gus, kalau waktu kecil kita divaksin, pulang-pulang itu dihadiahi kacang hijau sama roti kan gitu. Ini nggak dikasih kan gitu. Sehingga istri saya mungkin ngupahi kali ya, mau apa gitu, sakit nggak, pengen apa gitu. Sejak kapan kebetulan kan? lagi pengen beli motor. Emang sejak kapan seneng motor? Udah lama kan, saya dulu dari zaman SMA pakai motor. Dan sering boncengan sama pacar atau sama Pacar istri? pertama, kalau yang istri kan pengganti. Dulu saya kan diputusin sama cinta pertama. Iya. Tapi semua indah pada waktunya. Allah menggantikan dengan yang lebih baik, yaitu ibu cinta sekarang. Wow. Saya selalu punya prinsip ya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Ya. Gini, saya juga ada rumus. Apa rumusnya Kang? Di balik lelaki sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Di balik wanita hebat, kartu kreditnya 4. Oh, kalian yang sering diajak motoran, ingat, kalian yang di jalan hati-hati. Kalian yang di jalan hati-hati. Kalian yang di hati, kapan kita jalan? Saya punya game kata hati buat Kang Emil. Ungkapkan kata hati Kang Emil dalam 3 kata melihat foto ini. Coba kita lihat. Ini. Zaman kolonial. Zaman kolonial. Tapi selera masih milenial Kang ya. Ya. Ini coba. Next. Karena ini Coba. Ini wanita berani. Oh, wanita berani. Ini ajudannya, ajudan aslinya ini. Asli ajudan? Iya. Saya selalu mengatakan begini Kang. Pasangan terbaik itu bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak pergi meninggalkan dengan segala kekurangan kita. Wah, ini luar biasa ini. Coba Kang, kita masih banyak yang perlu kita obrolkan dengan Kang Emil. Tapi kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.